Hello everyone, it's time to play a game. Buat yang katanya mentalnya jagoan, ini dia top 5 film tersadis dan terbrutal versi second cinema. Yang gak kuat mental jangan nonton. Di nomor 5 ada The Human Centipede 2. The Human Centipede 2 adalah film yang gak main-main kalau soal brutalitas dan konsep yang bikin mual. Film besutan Tom Six yang dirilis tahun 2011. Berpusat pada karakter utama bernama Martin, seorang penjaga parkir yang terobsesi dengan film The Human Centipede yang pertama. Martin adalah orang yang sangat terinspirasi dengan Dr. Heather, karakter yang ada di film yang ia tonton. Dan bukan hanya sekedar mengagumi, Martin ingin mewujudkan eksperimen di film itu ke kehidupan nyata, tapi kali ini dengan versi yang lebih panjang dan lebih sadis. Human Centipede merupakan manusia kelabang yang dibuat dari beberapa manusia. Singkat cerita, Martin menculik 12 orang untuk proyeknya, yang menurutnya akan jadi versi ultimate dari centipede manusia. Wah, gila. Yang benar-benar bikin gila, kalau si Dr. Heather itu bikin manusia kelabang berjumlah 3 orang dan menggunakan alat-alat medis yang lengkap ya. Ya walaupun sama-sama sinting ya. Nah, si Martin ini ngebuat human centipede dengan 12 orang sekaligus. Bayangin, si Martin ini nggak punya skill medis, jadi semua penyatuan tubuh manusia di sini benar-benar brutal menggunakan alat-alat seadanya. Tapi yang justru membuat film ini menjadi sangat-sangat disturbing dan sinting. Salah satu adegan paling nggak manusiawi adalah ketika Martin mulai merakit manusia centipede-nya pakai alat-alat rumah tangga yang sederhana. Sumpah, ini bakal bikin kalian shock dan ngebuat perut kalian benar-benar nggak nyaman. Setiap korbannya disambung satu sama lain dengan cara yang kasar, kejam, dan asal-asalan, tanpa peduli apakah mereka masih sadar atau enggak. Nggak cuma soal kejaman dan kekerasan yang di luar batas, film ini juga memasukkan banyak elemen disturbing secara psikologis yang bikin nggak beres buat mental. Kalau kalian ingin nonton film yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya, The Human Centipede 2 bisa jadi pilihan yang benar-benar menguji batas toleransi kamu terhadap sadisnya dunia film. Lanjut, di nomor 4 ada film Irreversible. Kalau mau film yang bukan cuma bikin takut, tapi juga bikin emosi, film ini salah satunya. Irreversible adalah film tahun 2002 karya Gaspar Noé yang terkenal dengan gaya sinematikanya yang berani. Ceritanya berfokus pada balas dendam seorang pria bernama Marcus yang berusaha menghukum pelaku pemerkosaan terhadap pacarnya yaitu Alex. Uniknya film ini ceritakan secara terbalik, dimulai dari akhir cerita dan mundur ke awal. Banyak banget adegan-adegan sinting di luar nurul yang benar-benar bikin film ini jadi legend. Salah satunya saat Marcus menyerang seorang dengan alat pemadam kebakaran secara sadis. Dan kita dipaksa melihat seluruh kejadian tersebut tanpa cut dan tanpa jeda. Setiap pukulan terasa nyata, kasar, dan brutal, yang benar-benar bikin penontonnya ngerasain dampak fisik dan mentalnya. Namun adegan yang paling disturbing yang membuat penonton gak sanggup buat melihatnya, yaitu kejadian di lorong bawah tanah yang gelap dan sunyi, di mana Alex diserang secara brutal. Di sini kita dihadapkan pada kekerasan dan pemerkosaan yang sangat mengerikan dan tanpa henti, yang diambil dalam satu long take panjang yang tanpa ampun, tanpa cut, dan tanpa sensor. Bayangin, adegan ini bukan hanya mengganggu secara visual, tapi juga menguji batas emosional penonton dalam menghadapi realitas kejahatan yang sangat brutal. Kita nggak hanya melihat, tapi juga merasakan ketidakberdayaan Alex dalam menghadapi kekejaman yang terjadi di depan matanya. Meskipun ceritanya simple, cara penyampaiannya bakal bikin kita mikir dan membuat yang nonton merasa terguncang. Lanjut, di urutan ketiga ada film Martyrs. Film ini bakal ngebuat yang nonton ngerasain rasa gak nyaman sampai ke tulang. Martyrs adalah film horor psikologis asal Perancis yang sangat brutal dan mengguncang, berfokus pada tema penderitaan dan pengorbanan manusia. Ceritanya mengikuti 2 perempuan, yaitu Lucy dan Anna, yang masing-masing memiliki masa lalu yang sangat kelam, disiksa oleh orang yang tidak dikenal. Setelah berhasil melarikan diri, mereka berusaha untuk membalas dendam dengan cara yang sangat kejam terhadap orang yang telah menyiksanya. Namun setelah mereka mendalami lebih dalam, mereka menemukan bahwa penderitaan yang mereka alami sebenarnya merupakan bagian dari eksperimen yang lebih besar dan jauh lebih mengerikan dari sebuah organisasi rahasia yang melibatkan pencarian martir sejati. Dan tanpa disadari, mereka pun terjebak dalam siksaan fisik dan mental brutal yang berujung pada percobaan mengerikan untuk mengubahnya menjadi martir.
Ada adegan penyiksaan yang berulang-ulang dalam film ini, di mana salah satu karakter benar-benar diuji sampai batas akhir. Saat nonton kalian gak cuma ngerasain horor fisik, tapi juga mental, seolah-olah kita ikut merasakan penderitaan mereka. Dan salah satu adegan puncak yang benar-benar brutal adalah saat Anna dieksekusi ke tahap terakhir dari eksperimen mereka. Di sini tanpa belas kasihan dan tanpa obat anestesi, Anna dilucuti kulit kriuknya dengan tujuan untuk mengungkap jiwa dan membawa Anna dalam keadaan transenden atau kesadaran puncak yang mereka sebut sebagai martir. Proses ini divisualisasikan dengan detail yang sangat sadis dan bikin mual, memperlihatkan bagaimana Anna berada dalam keadaan yang hampir menyerupai kematian tetapi tetap hidup dan sadar. Martyrs bukan cuma horor yang mengandalkan jumpscare atau gore semata. Lebih dari itu, film ini benar-benar menguji ketahanan mental penontonnya, memberikan kengerian yang lebih dalam, membuat kita mempertanyakan batas rasa sakit dan penderitaan itu sampai di mana. Kalau mau nonton, siapin mental ya, karena film ini akan bikin kamu terombang-ambing antara jijik, ngeri, sama kasihan. Di urutan kedua ada film Cannibal Holocaust. Film ini bisa dibilang legenda horor ekstrim yang gak main-main dalam menghadirkan adegan-adegan yang bikin penonton mual. Cannibal Holocaust dirilis tahun 1980 dan langsung menimbulkan kontroversi besar karena menampilkan kekerasan dan eksploitasi secara mentah dan ekstrim. Sampai-sampai banyak yang mengira film ini adalah dokumentasi nyata. Bahkan sang sutradara, Ruggero Deodato, sampai harus berurusan dengan polisi karena orang-orang beneran ngira kalau ada yang meninggal dalam proses syutingnya. Cerita film ini berpusat pada kru dokumenter yang hilang saat sedang menelusuri pedalaman hutan Amazon untuk membuat film tentang suku kanibal. Setelah penyelamat menemukan kamera dan barang-barang yang tersisa, mereka mulai memutar rekaman itu dan menemukan fakta-fakta mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan. Di balik tujuan mereka membuat dokumenter, ternyata ada sisi gelap dari kru yang memperlakukan suku tersebut dengan kejam, yang akhirnya memicu kemarahan suku kanibal itu sendiri. Dari situlah satu persatu kejadian brutal mulai terungkap. Salah satu adegan yang bikin film ini jadi sangat kontroversial adalah adanya adegan yang melibatkan penyiksaan hewan asli. Waktu pertama kali dirilis, ini langsung jadi sorotan besar karena banyak penonton yang kaget sekaligus marah melihat bagaimana beberapa hewan dibunuh secara nyata di depan kamera. Dan ya, ini bukan efek atau editan, tapi beneran dilakukan. Di masa itu teknik CGI dan animasi belum secanggih sekarang, jadi sutradaranya memilih jalan yang bisa dibilang brutal banget lah. Terlepas dari kontroversialnya yang benar-benar gemblung dan menguji moralitas penontonnya, Cannibal Holocaust masih dianggap punya nilai. Nggak cuma tentang kanibalisme dan kekerasan, film ini sebenarnya punya kritik yang mengangkat soal eksploitasi media. Bagaimana kamera kadang memperlihatkan kebohongan dan bagaimana manusia kadang jauh lebih liar dari suku-suku primitif yang mereka liput. Namun perlu diingat, nggak semua orang cocok lihat film kayak gini. Yang penasaran tonton aja. Oke, lanjut di peringkat pertama, ada film yang benar-benar gemblung, yaitu A Serbian Film. Gak usah diragukan lagi lah, ini adalah film yang udah terkenal banget bikin mental penonton goyang. Film ini dirilis tahun 2010 dan disutradarai oleh Srđan Spasojevic. Ceritanya mengikuti Milos, seorang aktor film dewasa yang pensiun, namun akhirnya tergoda dengan tawaran kerja yang sangat menggiurkan. Tanpa tahu konsekuensi yang mengerikan, Milos terjebak dalam sebuah proyek film yang bukan hanya penuh eksploitasi seksual, tetapi juga melibatkan kekerasan ekstrim dan penyiksaan yang tak terbayangkan. Film ini menggambarkan betapa dalamnya eksploitasi manusia di dunia entertainment yang kadang kita nggak sadar. Bukan hanya di dunia hiburan dewasa, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Salah satu adegan paling mengerikan yang bikin A Serbian Film terkenal banget, yaitu adegan newborn. Ini jadi salah satu adegan paling ekstrim dan disturbing sepanjang sejarah film, dan bikin film ini dilarang di banyak negara. Bayangin aja, bayi baru lahir, tapi sudahlah, gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Benar-benar sinting dan bikin trauma. Ya, film ini film paling sakit, sinting, tapi nyeni. Kalau kalian mau tes nyali dan mental, film ini salah satu yang paling ekstrim buat ditonton. Jadi gimana nih? Film mana yang menurut kalian paling sadis? Atau malah punya rekomendasi lain yang gak kalah gila? Tulis di komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Stay tune buat rekomendasi film-film gokil lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, nonton yang berani aja. Wassalam.